Baik pemirsa, selamat datang di channel kami tentang self improvement, health dan sebagainya. Ini pemirsa ya, kami ingin membagikan metode makan atau diet yang admin pribadi singkat dengan KGTM ya. Apa itu metode KGTM? Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini. Tapi sebelum dimulai, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kelangsungan dan kemajuan channel ini. Demikian bisa. Jadi apa itu metode KGTM ya? Itu adalah perenungan admin setelah berpuluh-puluh jam, kurang lebih atau bahkan hundred of hours ya, admin menonton acara-acara kesehatan di YouTube, di podcast maupun di YouTube. Terutama admin terinspirasi dari Dr. Lustig ya, bahwa memang masalah utama manusia modern saat ini adalah banyaknya makanan-makanan yang mengandung gula tinggi, makanan dan minuman yang mengandung gula tinggi, dan juga banyaknya makanan dan minuman yang mengandung karbo tinggi ya, yang dihasilkan dari tepung-tepungan dan juga nasi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gula dan karbo ini merupakan faktor utama. Dari para ahli kesehatan menyampaikan bahwa faktor utama banyaknya penyakit-penyakit aneh umat manusia saat ini ya, dari mulai diabetes, kanker, jantung, darah tinggi dan lain sebagainya itu timbul karena tubuh kita sudah dirusak oleh makanan-makanan ini yang kita konsumsi secara normatif dari kebiasaan yang salah 3 kali sehari, dan porsinya juga ternyata setelah diteliti terlalu banyak ya untuk seorang manusia. 3 kali sehari dengan mengkonsumsi banyak makanan yang pada akhirnya meninggalkan residu kanker, meninggalkan gula darah yang tinggi dalam tubuh kita, yang secara berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu, sampai akhirnya bertahun-tahun, akhirnya tubuh kita nyerah. Akhirnya timbullah penyakit-penyakit seperti itu. Makanya admin secara pribadi, admin menciptakan metode KGTM ya, yang bertujuan untuk membatasi, kalau tidak sama sekali atau paling tidak mengurangi dari KGTM ini, untuk admin sehat, tidak terlalu gemuk, dan selalu diberikan kesehatan dan daya tahan tubuh yang baik, jarang sakit, badan juga enak, jauh dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti diabetes atau penyakit gula, asam urat, kolesterol, terus penyakit GERD dan lain sebagainya, maupun pokoknya semua yang berbahaya karena diakibatkan makanan kita yang sembarangan. Metode KGTM ini bisa diterapkan juga oleh pemirsa ya. Apa itu KGTM? K yang pertama adalah karbo ya, G nya adalah gula atau yang manis-manis, T nya adalah yang tepung-tepung atau yang produk-produk makanan yang terbuat dari tepung-tepungan, goreng-gorengan, fried chicken yang mengandung tepung, pempek, tekwan dan lain sebagainya. Kemudian M nya adalah produk-produk makanan yang mengandung minyak ya. Nah, jadi KGTM ini admin terapkan, alhamdulillah. Artinya bukannya admin tidak makan sama sekali KGTM ini ya, karena sulit di masa sekarang, kita semua makanan pasti mengandung KGTM ini, tapi paling tidak kita kurangi dari porsinya ya, jadi sangat minimalis. Kalaupun
kita mau makan yang cukup banyak, kita makan di luar dari KGTM ini, apakah itu buah-buahan, sayuran, dan lain sebagainya pemirsa ya. Yang pertama adalah karbo ya. Admin selalu sebelum makan, kalau ada yang karbonya nasi, admin kurang-kurangin, jangan sampai terlalu banyak nasi. Karbo-karbo lainnya yang terutama sih nasi ya gitu, itu yang admin kurangin. Admin rasakan setelah mengurangi itu saja tanpa olahraga yang terlalu keras, badan admin menjadi stabil ya, menjadi enak. Kemudian huruf G nya adalah gula ya. Gula ini minuman manis, makanan manis, itu juga sangat admin hindari. Kalaupun mau ya hanya setengah saja, donat seperapat atau setengah per hari ya, tidak lebih. Minuman manis juga seperti itu. Kalaupun terpaksanya pengen sekali manis, dibuat jangan sampai terlalu manis. Toh kita kalau sudah sering mengkonsumsi minuman manis yang tidak terlalu manis itu, maka lidah kita akan menyesuaikan. Artinya dengan yang barang-barang yang tidak manis pun di lidah kita akan terasa manis. Kadang-kadang hal-hal yang tidak manis pun di lidah kita akan terasa manis. Seperti admin pernah membuat kopi pahit, itu terasa manis karena saking jarangnya admin mengkonsumsi makanan-makanan yang atau minuman yang manis-manis seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah tepung ya. Ini juga admin hindari makanan-makanan yang mengandung tepung-tepungan ya, gorengan ataupun seperti pempek ya, otak-otak yang ibaratnya bahan dasarnya adalah tepung ya. Goreng-gorengan, pisang molen dan lain sebagainya, itu kan bahan dasarnya basicnya tepung. Mie ayam, Indomie kan basicnya adalah tepung ya. Nah, ini admin hindari karena ini juga sama, dia mengandung karbo ya. Kenapa kita ini kan tersendiri pakai huruf T, kenapa tidak dimasukkan dalam kategori karbo saja? Karena kadang-kadang kita lupa ya, admin pribadi lupa, kita sudah mengurangi nasi, tapi untuk produk-produk seperti bakso yang mengandung tepung ya, gorengan maupun pempek dan lain sebagainya, itu remnya blong gitu. Nasi dikurangi, tapi untuk bakso dan lain sebagainya remnya blong ya. Mie ayam dan lain sebagainya remnya blong. Makanya admin merasa perlu membuat cek kontrol tersendiri dengan membuat huruf yang baru lagi, sub pasal lagi dari karbo, gula, juga ditambahkan tepung. Yang sebenarnya tepung ini adalah masuk di jajaran K ya, di karbohidrat. Tapi untuk mengingatkan praktisnya dalam sehari-hari sehingga kita bisa lebih disiplin lagi. Yang terakhir adalah M, adalah minyak ya, makanan yang mengandung minyak, tentu saja gorengan atau sesuatu lauk-lauk, ayam, daging yang digoreng dan lain sebagainya. Ini admin hindari karena memang minyak ini adalah sesuatu yang serius juga ya. Minyak ini adalah sesuatu yang serius juga. Artinya admin juga setelah ribuan jam menonton podcast dan YouTube kesehatan menyadari bahwa minyak ini juga di samping tadi karbo dan gula ya, minyak ini juga biang kerok juga munculnya penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit aneh pada manusia modern. Karena minyak yang kita konsumsi ini sebenarnya tidak alami ya. Ini minyak sayur yang kita produksi ini tidak alami. Dia sudah mengalami proses rekayasa teknologi, walaupun dibuat dari bahan dasar kelapa sawit, tapi banyak prosesnya. Sehingga sebenarnya minyak yang kita konsumsi ini tidak sehat sebenarnya, tidak alami ya, dibandingkan minyak olive oil dan minyak kelapa dan sebagainya, itu malah lebih alami. Namun kan kalau minyak kelapa, minyak olive oil ini kembali lagi pembuatannya cukup sulit, harganya pun mahal.
Akhirnya kita melihat dewasa ini pemirsa ya, tidak ada satupun makanan yang tidak terpapar, tidak terkontaminasi oleh minyak sayur ini. Yang sebenarnya minyak ini diproduksi oleh perusahaan Amerika pertama kali. Cisco ini adalah bahan baku industri gitu kan. Lalu kemudian mereka melakukan uji coba bagaimana kalau minyak untuk industri ini kita jual untuk makanan. Yang sebelum ditemukannya minyak sayur, minyak goreng yang kita kenal sekarang ini, mereka kalau menggoreng menggunakan minyak dari lemak, ya lemak daging itu keluar minyaknya baru digunakan untuk menggoreng. Yang itu sebenarnya minyak yang sehat seperti itu ya pemirsa ya. Tapi dengan Cisco perkenalkan dan dilalahnya kok masyarakatnya banyak yang mau gitu. Nah sejak itulah minyak sayur ini, minyak goreng yang kita kenal sekarang ini diproduksi dan diperkenalkan seluruh dunia. Dan sejak saat itulah penyakit-penyakit aneh bermunculan ya, karena minyak aneh ini, minyak yang tidak alami ini pemirsa ya. Demikian pemirsa bahasan kita kali ini tentang KGTM. Ini merupakan pendapat admin pribadi, semoga bermanfaat juga bagi pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih.